أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari Tuhan. Tuhan bagi manusia. Coba Anda tulis satu contoh. Tuhan bagi manusia. Di dalam surat 43 ayat 84 dikatakan, Dia yang di langit sebagai Tuhan dan di bumi sebagai Tuhan, dan Dia Hakimun Alim. Al-Quran itu setepat-tepat tafsir, jadi kata Tuhan itu pasti ada tafsirnya dalam Al-Quran. Apa tidak engkau lihat? Nah, di sini bilang lihat. Orang yang menjadikan Tuhannya, Tuhan di sini. Bisa dilihat di sini. Adalah hawanya. Hawa ini yang perlu kita cari dulu. Hawa ini arti maknanya apa? Kalau ini bisa kita cari maknanya, insya Allah Tuhan ini kita bisa memahami maknanya. Nah, ternyata hawa itu diikuti. Hawa itu keinginan di sini. Dikamuskan di sini. Jadi kalau begitu ini keinginan. Nah, menjadikan Tuhannya adalah keinginannya. Ini kita udah bisa tahu artinya ini, maknanya. Tuhan ini. Yang diikuti, yang ditaati. Jadi Tuhan maknanya yang ditaati. Atau yang dituruti. Yang diikuti. Nah, kalau kita ganti ke ayat tadi, Dia yang di langit yang ditaati, dan di bumi yang ditaati. Nah, itu adalah ahad satu. Kalau ada pada keduanya yang ditaati selain dari Allah, sungguh rusak keduanya. Nah, jadi hukumnya jadi berantakan. Nah, ada satu yang ditaati. Nah, sekarang kita ganti kata Tuhan tadi dengan yang ditaati. Yang ditaati oleh manusia. Nah, coba Anda tulis satu contoh. Nah, sekarang coba kita perhatikan pasir ini jatuh. Ini gravitasi namanya. Hukum gravitasi. Jatuh. Nah, ayat Quran menceritakan tentang jatuh ini dibilang takut. Nah, sesungguhnya sebagian darinya ada yang turun dari takut kepada Allah. Jadi takut turun di sini. Kata ihbitu di sini turun. Takut, khasyah. Waktu itu takut kepada Allah. Dan Allah menurunkan air dari langit. Nah, ini menurunkan. Allah nggak bilang air itu takut. Allah menurunkan air dari langit. Masih gravitasi. Allah menurunkan. Nah, kalau ini kami telah tuangkan, bukan turunkan, tuangkan air dengan tuangnya. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya. Ini bukan turun air dari langit. Nah, ini kami tuangkan air dengan tuangnya. Ini air tuang.
Jadi Al-Quran itu mempengaruhi bahasa. Jadi tidak perlu lagi kita bilang air terjun, tapi air tuang. Ya, yang mengatakan air terjun karena dia tidak baca Quran. Jadi mulai sekarang jangan dibilang air terjun, air tuang. Kami telah tuangkan air dengan tuangnya. Ini masih gravitasi, saudara. Nah, akibat air tuang ini, buminya jadi belah. Nah, Anda lihat. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya. Anda lihat bumi ini belah. Di sini dikamuskan kata belah. Nah, belah. Kemudian kami belah bumi dengan belahnya. Bumi ini belah karena air tuang tadi. Jadi kamu sebelah di sini. Nah, kemudian Allah menjelaskan lagi dalam Al-Quran tentang bayangan, bersujud. Bayangan mereka. Sampai kepada bayangan. Supaya kita mengerti apa itu yang dikatakan Tuhan. Kepada Allah bersujud. Nah, bayangannya bersujud kepada Allah. Anda pernah memperhatikan bayangan? Coba Anda lihat bayangan itu mentaati satu hukum. Beredar bayangannya dari kanan dan kiri bersujud kepada Allah. Bahkan 2 kali dalam setahun semua bayangan di bumi menghadap ke kiblat. Ketika matahari tepat di atas Ka'bah. Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa? Nah, sini membawa. Zajia ini membawa. Ya, Anda lihat membawa di sini. Nah, Allah membawa awan. Nah, Rab kamu yang membawa untuk kamu kapal di laut. Nah, ini luar biasa. Membawa kapal. Anda perhatikan. Yusji lakumul fulka. Membawa untuk kamu kapal. Nah, di sini Anda lihat kapal. Baru Anda mengerti. Allah yang membawa kapal. Berarti Anda sudah menemukan Tuhan, kan? Di sini mencari Tuhan itu sudah ketemu di sini. Oh, kapal itu yang bawa Allah ya. Ada lagi ayat yang mengatakan dan kapal yang mengalir pakai tajri sama dengan air yang mengalir di dalam laut. Nah, kalau menurut anak-anak fisika nih yang dikatakan di dalam laut ini adalah kapal selam. Coba tanya anak-anak fisika, ada nggak kapal yang mengalir di dalam laut? Nggak ada. Itu kapal selam. Nah, sebelum kapal selam ditemukan, para mufasir tidak tahu kalau ada kapal yang bergerak di dalam laut. Nah, kapal selam. Nah, Anda lihat. Apa belum engkau lihat bahwa Allah membawa awan? Membawa awan ini hukumnya sama dengan membawa kapal. Hukum siapa coba? Siapa yang menemukan hukum ini? Yang menemukan hukumnya Archimedes. Hukum Archimedes, makanya awan itu bisa bergerak di udara, itu mengikuti hukum yang ditemukan Archimedes. Jadi sebelum Archimedes menemukan hukum ini, para mufasir kita masih bingung ini, kenapa membawa awan sama dengan membawa kapal? Makanya wala ta'lamunna nabahu badahin.
Kamu akan tahu kabarnya setelah satu masa. Nah, itu artinya ilahu itu artinya yang ditaati. Nah, ini firman Allah kepada Nabi Musa di lembah Muqaddas Tua. Sesungguhnya aku Allah. Tidak ada yang ditaati melainkan aku. Jadi sekarang saudara bisa menulis contoh dari yang ditaati oleh manusia. Coba Anda tulis. Barangkali Anda benar. Kalau sudah, coba baru Anda lihat ini. Ini bersin, batuk, detak jantung, tua, mati, dan yang lain. Lapar, haus, mengantuk, tidur, lupa. Dia yang ditaati. Dia yang di langit yang ditaati. Dan di bumi yang ditaati. Dan dia hakimun alim. Dan itu ahad. Satu. Jadi kalau Anda ingin menerjemahkan ketuhanan yang Maha Esa, ya dari sini. Itu yang dikatakan. Dan di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang yang yakin. Dan di dalam diri-diri kamu, maka tidakkah kamu perhatikan? Nah, contoh ayat di bumi itu adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang kafir, maka sesungguhnya Allah mendatangkan karakter matahari dari timur, maka coba kamu datangkan karakternya dari barat. Nah, karakternya matahari datang dari timur, bukan matahari. Nah, ini dia. Nah, ini gerakannya gerakan semu, bukan matahari itu yang bergerak. Contohnya ini. Nah, gerakan ini semu, saudara. Anda lihat, itu gerakannya semu dia. Dia tidak bergerak ini. Saya yang bergerak di sini. Kalau Anda tidak memahami itu, berarti Anda gagal faham. Anda gagal faham kalau Anda katakan matahari yang bergerak. Itu gerakannya semu. Nah, bumi kita ini yang berputar. Berapa kali? 10 kali kecepatan mobil di tol. Mobil kalau di tol 167 itu udah cepat sekali kan? Nah, 10 kalinya. Jadi untuk menggambarkan itu Anda bisa bayangkan kalau mobil itu bergerak dengan kecepatan yang tinggi, lalu ditabrakkan. Nah, ini. Nah, segitu dia cepatnya. Ada asapnya. Gerakan kerak bumi. Itu dia gerakannya. Nah, kemudian dia juga berjalan mengelilingi matahari 60 kali kecepatan peluru. Wah, pernah Anda lihat peluru? Pernah Anda lihat peluru? Peluru senapan? Tuh, dan bulan pun kemudian mengelilingi bumi. Dan kemudian mataharinya juga bergerak ke sana. Nah, gimana menggambarkannya itu? Dan itu dia mentaati dalam satu hukum. Tidak boleh dua hukum. Kalau dua hukum berantakan itu. Nah, itu yang dikatakan dia yang ditaati di langit. Di bumi ada ayat-ayat untuk orang-orang yang yakin dan di dalam diri-diri kamu. Ayat apa? Yaitu satu hukum yang satu, ahad.
Itu dia yang di langit yang ditaati dan di bumi yang ditaati. Dan dia hakimun alim. Itu yang dikatakan ketuhanan yang Maha Esa itu ya dari sini. Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya dengan kaum naturalis? Naturalis juga percaya itu satu. Makanya dia berlomba-lomba menghasilkan teknologi modern. Umat Islam kalah ekstrim dengan orang naturalis. Orang naturalis kesalahannya sampai 1 nano. Teknologi modern itu dasarnya itu. Nah, bedanya orang naturalis tidak percaya kalau Tuhan itu hidup. Itu dia yang hidup. Nah, dan tidak ada yang ditaati melainkan dia. Tuhan itu ya yang ditaati itu saja yang di alam itu. Nah, dan berdiri Al-Qayyum. Nah, kemudian mendengar, melihat. Orang naturalis tidak percaya ini. Nah, mendengar, maha mengetahui, memberi kekuatan berbicara kepada tiap sesuatu. Nah, ini juga nggak dipercaya oleh orang naturalis. Pembentukan Allah yang membereskan tiap sesuatu. Sun'allahi lazi atqana kulla syai'in. Nah, sesungguhnya dia atas tiap sesuatu menyaksikan. Nah, ini juga tidak dipercaya oleh orang naturalis. Sesungguhnya Allah atas tiap sesuatu berkuasa. Dan Rabbmu penjaga atas tiap sesuatu. Penjaga. Itu untuk kamu Allah Rabb kamu. Tidak ada yang ditaati melainkan dia. Pencipta tiap sesuatu. Pencipta tiap sesuatu. Maka sembahlah dia. Dan dia wakil atas tiap sesuatu. Itu tafsir dari ketuhanan yang Maha Esa. Pemandangan-pemandangan tidak bisa mencapai dia. Dia mencapai pemandangan-pemandangan itu. Dan dia Latiful Khabir. Tidak dia beranak dan tidak dia diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang sebaya dengan dia. Itu bedanya dengan kaum naturalis. Dan itulah setepat-tepat tafsir ketuhanan yang Maha Esa. Itu mencari Tuhan. Tuhan itu Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman.
dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.